Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan strategi pembelajaran. Kali ini kita berada di pertemuan ketujuh pasca UTS kemarin, dan di pertemuan ini kita akan coba bahas materi tentang strategi pembelajaran outdoor dan nature based learning. Materi yang akan kita bahas diantaranya adalah bagaimana kita sebagai guru memanfaatkan lingkungan untuk media pembelajaran, prinsip-prinsip keamanan yang harus kita siapkan, dan perancangan pembelajaran di luar kelas itu seperti apa. Selamat mengikuti. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk kepada materi tentang outdoor learning ini, kita harus tahu dulu hakikat atau filosofinya kenapa kita harus melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi pada pertemuan ini kita akan coba bahas secara teoritis ya. Mengapa pembelajaran di luar kelas itu begitu perlu kita lakukan, khususnya untuk anak-anak usia dini. Ya, guru harus tahu dengan persis alasan kenapa harus membawa murid keluar kelas. Dan secara teori ada 3 hal ya, yang melandasi alasan ini. Pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang biofilia hipotesis, di mana ini menyatakan bahwa ada kecenderungan alami manusia itu untuk mencari koneksi dengan alam. Jadi siapapun kita pada kondisi-kondisi tertentu kita akan coba mencari koneksi kita dengan alam seperti itu. Jadi ini jelas bahwa pembelajaran keluar kelas ini penting buat anak-anak dari sudut pandang biofilia hipotesis ini. Dan yang kedua, dari sudut pandang restoratif environment, kita semua tahu bahwa alam itu bisa kita manfaatkan atau bermanfaat lah sebagai sarana mengurangi kelelahan kognitif dan stres pada anak. Kepada semua orang, saya pikir tidak hanya pada anak. Itulah mengapa kita semua butuh healing, butuh melakukan perjalanan wisata ke alam seperti itu. Dan ini sudah terbukti. Selesai kita melakukan wisata ke alam atau ke lingkungan, maka kelelahan kita secara kognitif uh, maupun stres kita itu berkurang. Jadi ini alasannya. Kemudian dari sudut pandang Luspard teori, di sini guru harus bisa memanfaatkan sesuatu yang disediakan oleh alam. Jadi bagaimana material alam seperti ranting, batu, daun atau apapun yang kita temukan di sana itu bisa kita jadikan media bermain terbuka yang meningkatkan kreativitas anak tanpa batas. Gitu. Jadi 3 hal inilah yang harus teman-teman pahami yang menjadi alasan kenapa kita harus membawa anak-anak murid kita itu keluar kelas. Hal lainnya yang juga harus diketahui oleh guru ya, tentang bagaimana pentingnya kita mengajak anak-anak kita itu belajar di luar kelas. Ada manfaat multidimensional dari lingkungan alam itu. Teman-teman lihat penjelasan di bawahnya. Lingkungan bukan sekadar tempat, melainkan guru ketiga atau the third teacher. Ya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu kita bebaskan berkreativitas di lingkungan, di alam, sehingga dia menemukan sesuatu, mendapatkan pengetahuan dari alam. Jadi kita pahami bahwa lingkungan itu bukan sekedar tempat. Halaman sekolah itu bukan sekedar tempat. Jadi yuk kita fasilitasi lingkungan sekolah kita itu, halaman sekolah kita itu, misalnya kita belajarnya itu di luar kelas itu di halaman ya, atau ke suatu tempat, itu kita siapkan atau kita setting sehingga lingkungan itu bisa menjadi guru ketiga buat mereka. Nah, lihat manfaat multidimensionalnya. Dari manfaat untuk perkembangan fisik. Ini bisa menstimulasi otot motorik kasar anak kita, murid-murid kita.
Dia bisa belajar memanjat, berlari, ya. Dan sensoriknya, jadi dia mencoba meraba tekstur tanah itu seperti apa, aroma bunga itu seperti apa, air yang mengalir itu dirasakan di tangan itu seperti apa, hembusan angin gitu, seperti apa rasanya. Nah, itu bagus banget gitu buat stimulasi motorik kasar dan sensorik anak-anak kita. Dari sudut pandang perkembangan fisik. Nah, dari kesehatan mental pun demikian. Anak-anak kita itu bisa menurun tingkat kecemasan, tingkat stresnya, gitu. Dan untuk anak-anak yang ADHD, saya pikir teman-teman ini sudah paham ya tentang ADHD ini seperti apa, gitu ya. Yang mana mereka ini yang berada pada kondisi ini memang kurang fokus, gitu, ya. Jadi belajar di alam ini bisa meningkatkan fokus mereka. Kalau kita sebagai guru ini mampu memberikan stimulasi-stimulasi buat mereka, gitu, ya. Kemudian ada lagi kecerdasan ekologis. Ini bisa membangun empati terhadap makhluk hidup dan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Jadi kalau teman-teman lihat gejala yang timbul saat ini, bagaimana masyarakat kita itu senang sekali buang sampah sembarangan, bahkan buang sampah di sungai, gitu ya, mengotori lingkungan, menebang pohon. Nah ini kecerdasan ekologis mereka itu sangat rendah karena sejak awal mereka itu tidak dibangun empatinya terhadap makhluk hidup yang lain gitu. Jadi kita berempati itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk yang lainnya, yang ciptaan Tuhan yang lainnya, gitu. Terhadap tumbuhan, terhadap hewan, seperti itu. Dan akan membangun ketangguhan. Jadi dari sudut pandang resiliensi, ini bisa melatih anak kita itu menghadapi ketidakpastian, ketidakpastian cuaca, medannya tidak rata, ketidakpastian yang lain. Anak sudah terlatih seperti itu. Ya, jadi eh, inilah beberapa alasan, beberapa eh, apa namanya teori-teori yang harus dipahami sama guru ya. Jadi nanti ini bisa menjadi sebuah alasan ya kenapa kita harus melakukan pembelajaran di luar kelas, khusus untuk anak-anak usia dini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bandingin antara belajar di dalam kelas dengan belajar di alam atau belajar di luar kelas. Di sini dikatakan, dan memang kecenderungannya selalu seperti itu, teman-teman. Kalau kita melakukan pembelajaran itu hanya di dalam kelas, stimulasinya ini seringkali terbatas pada visual dan auditory. Dan auditori maksud saya. Gitu. Ini seperti ini aja gitu. Kalau di dalam kelas. Dan kecenderungan kita ini ya hanya sifatnya kognitif aja gitu, yang terbangun. Kalau kita melulu belajar ini di dalam kelas. Tapi beda ketika kita ajak anak itu belajar di alam. Di alam, anak ini bisa mendapatkan input proprioceptif. Ya ini tekanan pada otot saat dia memanjat, pada saat dia melakukan sesuatu. Jadi proprioceptif ini terlatih kalau kita ajak anak itu di luar kelas atau di alam, nggak cuma visual dan audio aja. Motoriknya itu terlatih gitu. Tadi kan motorik dan sensorinya juga terlatih gitu. Dan juga vestibular di sini. Kita melatih keseimbangan pada anak. Jadi pada saat dia berjalan di atas batang pohon yang tumbang misalnya seperti itu. Ya. Jadi nggak cuma visual dan auditory, nggak cuma yang sifatnya kognitif aja. Ini
manfaat kita belajar di alam. Dan ini bagus seperti itu, ya. Dan di mana input proprioseptif dan vestibular ini merupakan fondasi penting sebelum anak kita itu bisa belajar, kita ajarin buat menulis dan membaca. Ini dulu gitu, kita kuatkan dulu motorik kasarnya, motorik halusnya, gitu, sensorinya. Kita latih dulu itu. Kita berikan kekuatan, ketangguhan di sana sebelum anak kita itu kita ajarkan untuk menulis, membaca dan berhitung. Nah, secara teoritis lagi teman-teman ya, kita juga perlu pahami bagaimana sih kondisi belajar di alam itu. Lagi-lagi kalau kita pahami ini akan menjadikan alasan yang cukup buat kita sering-sering ngajak anak-anak kita itu belajar di luar, nggak hanya di dalam kelas. Di mana lingkungan alam yang tidak terstruktur memaksa anak untuk merencanakan, bernegosiasi dengan teman. Misalnya bagaimana kita memindahkan batang kayu ini dan memecahkan masalah secara langsung, masalah yang dihadapi. Gitu. Ya, ini tentunya tidak perlu kita ajak ke hutan anak-anak kita itu. Ajak aja ke sebuah taman gitu. Atau kalau misalnya di halaman sekolahnya cukup, bisa di halaman sekolah yang cukup gitu. Kadang-kadang di kompleks perumahan gitu. Ya, biarkan saja anak-anak kita tuh belajar di sekitar itu gitu. Jadi lingkungan yang tidak terstruktur ini akan memaksa anak ya untuk merencanakan, bernegosiasi dengan temannya, akan memaksa anak untuk memunculkan kreativitasnya seperti itu. Kemudian suara alam seperti angin, gemericik air, ini akan memberikan frekuensi yang menenangkan sistem saraf parasimpatis buat anak-anak. Di mana ini akan membantu anak-anak yang memiliki hambatan regulasi emosi untuk kembali tenang. Gitu. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai guru eh, memanfaatkan apa yang tersedia di alam ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anak-anak kita. Gitu. Jadi dengan pengetahuan ini buat kita sebagai guru, ini akan menjadikan cukup alasan buat kita untuk sering-sering mengajak anak ke luar kelas. Lalu bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika kita mau mengadakan kegiatan belajar di luar kelas gitu kan, atau di alam gitu ya. Dan tentunya ini ada prinsip-prinsip keamanan dan manajemen dari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, ini teman-teman, prinsip keamanan dan manajemen risiko yang harus kita siapkan. Saya cukup memahami ya, kenapa guru-guru kita itu jarang sekali mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas. Karena memang eh, kebanyakan guru itu lebih banyak khawatirnya gitu. Lebih banyak khawatirnya tentang keamanan di luar kelas itu atau di lingkungan itu. Nah, tapi di sini kan segala sesuatu itu di samping ada hal-hal negatifnya, pasti juga ada hal-hal yang sifatnya positif. Nah, sekarang bagaimana nih kita mengambil hal-hal yang positifnya dan meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif itu. Jadi tentunya sebelum kita ajak anak-anak kita itu keluar kelas, ya ada beberapa hal yang harus kita siapin dulu, gitu. Nah, di sini kita akan bedakan eh, kondisi-kondisi antara bahaya dan resiko, gitu teman-teman. Ya, oke. Eh, prinsip keamanan dan manajemen resikonya diantaranya ini nih. Ada istilah dynamic risk assessment. Di sini guru itu harus bisa belajar menilai situasi secara instan. Jadi sebelum guru itu ngajak anak keluar kelas, dia asesmen dulu lingkungannya. Dia periksa dulu lingkungan-lingkungan atau radius-radius yang akan dilalui atau yang akan digunakan oleh murid-murid kita itu untuk melakukan aktivitas. Coba kita bikin circle gitu ya. Kira-kira radius berapa luas nih hal-hal yang mau digunakan anak-anak kita itu beraktivitas.
Misalnya seluas lapangan gitu. Nah, kita kita sebelumnya lakukan asesmen dulu. Di mana ada lubang, di mana ada duri, di mana ada ranting yang rapuh atau dahan pohon yang rapuh, di mana ada hewan yang berbahaya, barangkali ada pecahan kaca gitu. Kita periksa dulu gitu. Nah, tetapi di samping itu tentunya ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita juga nilai, oh ini akan memberikan manfaat nih gitu buat anak-anak. Jadi alih-alih kita tuh melarang, ya kita bisa mempertimbangkan apa manfaatnya jika anak memanjat pohon dibandingkan resikonya. Tentunya ketika ada anak yang memanjat pohon, ya kita ukur tentang ketinggiannya, tentang kekuatannya, tentang kemampuan anaknya gitu. Kalau sudah di luar batas itu, ya baru di situ kita dampingi mereka gitu. Ya, jadi tadi saya bilang di samping ada hal-hal yang negatif, kita ambil hal-hal yang positifnya dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, di sini ada protokol standar tadi ya, guru itu harus menyisir lokasinya dulu ya, seperti yang saya jelasin tadi. Gitu. Nah, juga perhatikan rasio guru dengan anak. Gitu. Kesiapan P3K, perlengkapan pelindung lainnya seperti topi, lotion anti nyamuk, air minum dan sebagainya. Kalau perlu sepatu boot ya sepatu boot gitu kan. Uh, atau sarung tangan ya sarung tangan. Kalau perlu masker ya masker seperti itu, teman-teman. Jadi kita siapkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Itu kita sebut sebagai prinsip keamanan dan manajemen risiko. Gitu. Jadi karena yang sedang kita asuh adalah anak orang lain ya gitu. Jadi ya kita harus benar-benar perhatikan keamanannya. Tapi jangan karena alasan-alasan ini, oh bikin kita repot, ini tidak membuat atau membuat kita enggan mengajak anak-anak keluar kelas gitu. Padahal dengan teori yang tadi saya sampaikan di awal, banyak sekali manfaatnya gitu kalau kita mengajak anak belajar di dalam kelas, di luar kelas, maka hal-hal seperti ini yang sifatnya bahaya dan resiko ini bisa kita atasi dengan manajemen resiko tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, kita pahami apa yang disebut dengan hazard atau bahaya. Nah, sesuatu ini kita akan klasifikasikan sebagai hazard gitu atau bahaya. Kalau tidak bisa kita prediksi, nggak bisa dilihat sama kita sama anak, dan ini akan bersifat apa nih berpotensi cedera yang sangat serius buat anak-anak gitu. Ya tadi seperti ada pecahan kaca di rumput, ada paku yang berkarat, ada sarang lebah yang bersembunyi, seperti itu. Jadi kalau tadi guru itu sudah melakukan proses apa namanya asesmen lingkungan di awal, maka hazard ini bisa kita hilangkan. Karena dalam hal ini hazard itu atau bahaya itu harus dihilangkan oleh guru. Ya. Lalu yang kedua resiko. Nah kalau resiko ini tantangan yang bisa dilihat anak dan mereka bisa belajar mengukurnya. Itu resikonya. Jadi segala naik pohon itu beresiko. Nah, tapi dalam hal ini anak kita ajarkan untuk mengukur gitu. Kemampuan dia dengan apa namanya potensi resikonya. Tentunya eh, tidak memanjat pohon yang terlalu tinggi gitu atau tidak memanjat pohon yang dahannya sudah rapuh seperti itu. Atau tidak bercanda, tidak main-main ketika memanjat pohon itu. Anda bayangkan dahulu di desa-desa itu anak kecil itu sudah diajarkan memanjat sama orang tuanya gitu. Yaitu anak-anak seusia anak murid kita di kelas. Tidak bermasalah pada saat itu gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan tentang resikonya. Tapi resiko itu harus kita ukur. Jadi bedanya hazard dengan resiko tadi, kalau hazard itu sesuatu yang memang tidak bisa kita prediksi. Ada potensi gitu. Tapi kalau resiko ini bisa kita ukur. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan asesmen lingkungan tadi, kita tandain, oh ini adalah hazard, ini adalah resiko.
Seperti itu. Ini kita belajar teorinya sekarang. Sehingga tadi teman-teman kalau sudah memahami teori-teori tentang pembelajaran di luar kelas ini atau nature learning ini, teman-teman bisa sesering mungkin melakukan pembelajaran itu di luar kelas. Seperti itu. Nah, tugas guru kalau tadi di hazard itu adalah menghilangkan hazard gitu ya. Maka kalau resiko ini, tugas guru itu mendampingi dan memberi tantangan yang terukur. Melompati parit, begitu kan? Seperti itu. Merayap, tadi memanjat pohon, berjalan di atas kayu atau pohon yang tumbang, seperti itu. Nah, itu kan tadi melatih otot-otot motorik kasar anak, seperti itu ya. Ini yang penting kita lakukan. Teman-teman, yang menjadi bagian dari manajemen risiko tadi adalah dengan menetapkan safety circle ya, atau lingkaran aman. Tadi juga sudah saya singgung sekilas tentang membuat jarak batas gitu ya, batas-batas yang aman yang buat digunakan oleh anak-anak beraktivitas. Misalnya seluas lapangan gitu kan, gitu ya, radiusnya gitu. Jadi di sini dalam batasan lingkaran aman ini ya kita bebaskan anak-anak itu untuk beraktivitas karena sudah dalam kendali kita semua, resikonya sudah kita ukur. Gitu, potensi hazardnya sudah kita hilangkan. Sudah kita minimalisir lah gitu. Jadi ajarkan anak-anak kita ini tentang batasan-batasan ini. Kamu nggak boleh melampaui pagar itu ya. Kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini ya, atau garis ini ya, atau tali yang sudah Bu Guru buat ya. Nah, anak di samping memberikan pemahaman juga memberikan tanggung jawab dan disiplin pada mereka untuk mematuhi itu. Gitu. Anak-anak tidak kita izinkan misalnya pergi jauh dari pandangan mata kita. Jadi harus sejauh mata kita memandang gitu misalnya. Nah, kalau kamu mau bawa sesuatu benda gitu, ranting atau apapun, ya lihat safety circle gitu, lingkaran amannya. Jangan dekat temanmu. Jadi anak-anak kita latih kewaspadaan dalam hal ini. Nah, kalau terbiasa seperti ini di luar kelas, ini akan terbawa sampai ke dalam kelasnya nanti. Saya yakin anak-anak akan ketagihan kita ajak belajar di luar kelas seperti ini. Gitu. Jadi ini teman-teman ya, safety circle ini harus kita pastikan berjalan gitu ya, atau kita lakukan ketika kita mengajak anak-anak kita itu belajar di lingkungan alam atau nature learning. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana merancang pembelajaran dari pembelajaran di luar kelas ini. Teman-teman, ketika kita belajar di luar kelas, ini pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan spontan yang muncul dari anak-anak. Makanya di sini kita akan gunakan inquiry based learning kita ketika kita menyelenggarakan pembelajaran di alam. Pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang di luar dugaan kita. Karena mereka akan menemukan banyak hal. Seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai guru harus sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena memang kita sedang mengajarkan critical thinking mereka. Melihat sesuatu yang aneh bagi mereka, mereka pasti akan tanyakan kepada kita. Gitu. Jadi perancangan pembelajaran yang tepat buat kita ketika kita menyelenggarakan pembelajaran di luar kelas adalah inquiry based learning. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan pemantik. Misalnya kita mendapatkan anak yang memang mendapatkan sesuatu dan dia tidak bertanya. Kita
ajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik buat dia yang memunculkan sikap kritis dia terhadap objek yang dia lihat, gitu. Ini jenis rumput. Mengapa ada rumput yang berwarna kuning? Kenapa rumput ini lebih tinggi daripada rumput yang di sampingnya? Kenapa ada tempat yang tidak ditumbuhi rumput? Gitu. Oh, banyak hal pasti dia akan tanyakan. Gitu. Nah, ini inquiry based learning dan terapkan selalu scaffolding, teman-teman. Jadi kita ini memberikan bimbingan kepada anak-anak itu. Bimbingan ini tidak dalam rangka memberikan hak kepada anak ya untuk belajar berkreativitas seluas-luasnya gitu ya, tetapi tetap dalam koridor bimbingan kita. Kita tidak perlu mendominasi dalam hal ini. Ya, kita hanya menjadi apa namanya itu scaffolding tadi ya. Jadi membantu mereka ya. Seperti itu. Nah, untuk konsep scaffolding ini sudah sering kita bahas lah. Teman-teman silakan buka lagi materi tentang scaffolding ini. Dan jangan lupa kita dokumentasikan apa namanya bagaimanapun di kelas di luar kelas itu bukan bermain atau beraktivitas biasa gitu ya. Ini adalah kegiatan pedagogis, kegiatan pembelajaran buat mereka gitu ya. Jadi kita harus tetap catat perkembangan mereka ketika belajar di luar kelas itu. Jadi sebelum kita terapkan, kita buatkan RPP-nya, ya teman-teman, kita sadari dulu, kita pahami dulu ini bahwa pembelajaran di alam yang model yang paling tepat kita gunakan adalah inquiry based learning, gitu ya. Kita akan apa namanya memfasilitasi anak-anak untuk menjawab atau menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka. Hal yang perlu kita pahami ya teman-teman, ketika kita menyelenggarakan pembelajaran di alam itu adalah kita sedang menerapkan emergent kurikulum. Karena banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kita temukan di lapangan ketika di alam itu. Jadi emergent kurikulum itu menetapkan kurikulum yang apa namanya lebih fleksibel. Fleksibel ini karena kita harus responsif gitu ya terhadap respon anak-anak gitu. Ketika mereka mengamati sesuatu, ketika mereka mendapatkan sesuatu. Jadi akan banyak minat anak yang muncul di situ, rasa ingin tahu yang muncul, ada hasrat yang muncul gitu di situ. Jadi bukan kaku kurikulumnya, bukan berdasarkan rencana tetap yang telah kita susun sebelumnya gitu. Jadi kita terapkan di sini emergent kurikulum. Jadi dalam hal ini kalau kita belajar di alam itu, ya kita sebagai guru bertindak sebagai pengamat dan fasilitator. Kita harus mampu mengubah momen yang dapat diajarkan dan pertanyaan spontan menjadi proyek-proyek yang lebih mendalam. Gitu. Jadi kita bawa nanti pengalaman-pengalaman belajar anak-anak dari alam ini ke dalam kelas. Kita tindak lanjuti. Begitu. Nah ini ada strategi ya. Ketika kita menerapkan emergent curriculum ini teman-teman. Saya coba gunakan istilah provokasi alam. Jadi ketika apa namanya kita ajak anak itu keluar kelas gitu ya, belajar di alam dalam hal ini gitu ya. Kita udah siapkan tentunya undangan dalam tanda kutip kepada mereka bahwa kita akan belajar di kelas, akan melakukan banyak hal dengan mereka gitu. Dan tapi di sini tadi kita sebagai fasilitator gitu ya, ikut-ikutan menjadi pengamat dengan mereka tanpa terlalu banyak memberikan perintah. Coba aja teman-teman lakukan hal ini misalnya. Menaruh kaca pembesar di dekat barisan semut. Atau menyediakan ember dan sekop di dekat tumpukan tanah basah. Guru tidak memberikan instruksi, tapi membiarkan rasa ingin tahu anak memicu pembelajaran. Gitu. Nah, dengan melihat hal seperti itu, apa yang akan mereka lakukan? Banyak hal lagi. Gitu. Biarkan apa yang disediakan alam ini memprovokasi rasa ingin tahu anak-anak yang
Rasa ingin tahunya kan anak seusia itu kan tinggi sekali. Dan pemanfaatan loose partnya ya tadi ya, batu, daun kering, kelopak bunga, ranting, ini bisa jadi media pembelajaran gitu. Nah ini bisa diterapkan strategi emergent curriculum ini ketika kita belajar di luar kelas. Nah strategi lainnya adalah seperti ini. Kita tentunya buat dulu alur kegiatannya atau daily flow-nya di sini teman-teman. Mulai dari opening circle-nya, kita briefing tentang keamanannya, ada tujuan eksplorasinya seperti apa. Gitu. Lalu pada pelaksanaan eksplorasinya, anak bebas bereksplorasi di area yang ditentukan. Bebaskan aja mereka beraktivitas gitu. Ya. Baru di sini terapkan deep learning-nya. Guru masuk memberikan pertanyaan pemantik, kira-kira kenapa ya warna daun ini berbeda dari yang itu? Contoh saja ya. Kenapa ya rumput yang ini lebih tinggi daripada rumput yang itu? Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentunya jangan lupa closing and reflection-nya ya, ada reflection-nya ya, kembali ke lingkaran untuk menceritakan temuan-temuan mereka. Seperti itu. Ya, biarkan mereka bercerita banyak hal. Sangat seru teman-teman. Menarik ya kita melakukan pembelajaran di alam ini. Gitu. Oke, slide terakhir teman-teman. Di sini sebagai kesimpulan kita akan bandingkan ya pembelajaran di dalam kelas atau indoor learning dengan pembelajaran di luar kelas ya, di alam, nature learning, seperti apa sih gitu. Nah kalau di dalam kelas mah media pembelajarannya itu biasanya media pembelajaran yang kita beli atau media pembelajaran yang sudah kita siapkan sebelumnya gitu, walaupun tidak kita beli gitu. Ya, kalau di alam, jadi kita bisa menggunakan loose part-nya itu loose part yang ada di alam. Batu, lumpur, ranting, daun, apapun yang tersedia di alam, kita jadikan media pembelajaran untuk kreativitas mereka. Untuk belajar berhitung dan sebagainya. Tergantung kreativitas kita sebagai guru. Ini kita siapkan. Tadi kita sudah lakukan asesmen environment-nya ya, asesmen terhadap lingkungannya. Kira-kira fasilitas apa sih yang bisa tersedia di situ untuk belajar buat anak sehingga aspek perkembangan sosial emosionalnya muncul, fisik motoriknya muncul, bahasanya muncul, kognitifnya muncul, seninya juga muncul, gitu, ya. Nah, jadi kita kembangkan aspek perkembangan anak-anak itu dengan media-media yang ada di alam. Gitu. Kemudian kalau dari aspek batasan, kalau di dalam kelas itu ya ruangnya terstruktur dan terbatas kan, tapi kalau di alam kan terbuka dan sifatnya dinamis, gitu. Sekarang di menit tertentu anginnya sepoi-sepoi, bisa jadi di menit berikutnya anginnya berhembus dengan kencang, gitu. Jadi itu sifat dinamisnya. Bisa jadi ada awan yang menutupi matahari sehingga teduh dan ketika awannya pergi terik seperti itu. Nah ini kondisi seperti ini tentunya akan direspon sama murid-murid kita. Nah peran guru kalau di dalam kelas itu pengatur instruksi, kita akan sibuk sana sini gitu. Kalau di luar kelas kita harus kesibukan kita harus kita alihkan menjadi fasilitator dan rekan penelitian. Makanya ketika kita menyiapkan pembelajaran di luar kelas itu, teman-teman, rasio antara guru dengan murid ini harus sudah kita perhitungkan, gitu ya, karena pasti effortnya akan lebih tinggi ketika kita belajar di luar kelas. Nah, untuk aspek stimulasi, tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa indoor learning itu akan selalu fokus pada kognitif dan motorik halus. Selalu pada hal-hal seperti ini karena memang keterbatasan ruang tadi gitu. Keterbatasan media tadi gitu. Tapi kalau pembelajaran di alam, stimulasinya ini holistik. Fisik iya, mental iya, spiritual iya, gitu. Banyak hal gitu. Jadi semua aspek perkembangan bisa secara holistik bisa kita capai.
Nah, inilah teman-teman teori-teori yang mendasari uh, kenapa kita harus mengajak murid-murid kita itu keluar kelas. Nah, dengan memahami teori-teori ini akan menjadi sebuah pengetahuan buat teman-teman bahwa ada manfaat-manfaat atau alasan-alasan tertentu yang akan didapat, dan ini adalah manfaat yang sangat besar buat perkembangan anak-anak murid kita di PAUD dari pembelajaran di luar kelas atau nature learning ini. Demikian teman-teman untuk pertemuan ke-7 ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.